Saya ada satu doang. Bisa diulangi coba. Kunci kiri ya. Sorry. Sok aja kayaknya. Kalau sana kan ya. Buat tahlilan. Sok-sokan. Boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dimulai, silakan Bapak-bapak menghadap ke seperti mungkin saf ya, biar muat karena memang tempatnya nanti masih banyak yang terdatang ya untuk kegiatan kajian bulanan PCM Mustika Jaya pada sore hari ini. Nanti akan kita mulai sebentar lagi. Informasi yang dapat kita sampaikan bahwa kajian pada bulan ini kita laksanakan di minggu keempat setiap bulannya. Ya, kemudian ada informasi kegiatan kita juga bahwa di PCM dan PCA Mustika Jaya nanti akan mengadakan tabungan korban. Ya, nanti ada BSI-nya. Nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau berniat untuk tabungan korban, nanti bisa menghubungi pengurus ya, nanti dari PCA maupun dari PCM. Untuk PCM nanti akan dikoordinir oleh Bapak BID ya, nanti dari PCA nanti Bu Rahmawanti. Itu informasi tentang tabungan korban. Yang kedua kalinya bahwa alhamdulillah TK Aisyah juga sudah melakukan kegiatan belajar dan mengajar yang dilaksanakan di gedung Muhammadiyah Mustika Jaya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga bahwa PCM Mustika Jaya ini akan melanjutkan pembangunan di lantai 2. Untuk dana saat ini yang terkumpul baru 36 juta rupiah. Nanti startnya minimal kita nanti 50 ya, 50 atau 100 kita ataskan, minimal 50 ya, kita baru terkumpul 36 juta rupiah. Ya, nanti kalau bapak-bapak dan ibu ya bisa berdonasi untuk pembangunan gedung dakwah Muhammadiyah
rencananya akan kita laksanakan di 3 lantai ya. Kita baru lantai pertama dan nanti insya Allah secepatnya akan kita mulai di lantai 2, menyusul nanti lantai 3. Amin ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, kita harapkan nanti bisa terlaksana dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu semuanya, kita mulai saja untuk pengajian atau kajian budaya pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama dan paling pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT bahwa pada sore hari ini Allah SWT telah berbanyak berikan kenikmatan kepada kita sekalian, di antaranya kenikmatan kesehatan, keimanan dan taufiknya, sehingga pada sore hari ini kita dapat menghadiri kajian bulanan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Mustika Jaya. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jadi suri teladan kita dan pendengar kita insyaallah bisa memberikan selamat kepada kita semuanya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu semuanya, acara pada sore hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah tilawah jamiah nanti akan dibantu oleh Bapak Ustaz Makam. Kemudian sambutan dari Ketua Majelis Tabligh, kemudian nanti akan disampaikan oleh Bapak Narsikin. Kemudian sambutan dari IBM, Institut Bisnis Muhammadiyah, nanti akan memberikan sambutan. Selanjutnya acara inti yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Abudillah Sehab, yang nanti pada sore hari ini akan mengisi kajian di Gedung Dakwah Muhammadiyah Mustika Jaya. Yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu semuanya, acara selanjutnya yaitu tilawah jamiah yang akan dipimpin oleh Ustaz Bakam. Kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man wala wa lahu ila billahi al-aliyyil azim. Yang kita muliakan dan kita hormati guru kita Ustaz Dr. Andes Abudillah Sehab MH Hafizahullah Ta'ala, Ketua yang kita hormati pula Ketua PCM Mustika Jaya Bapak Dr. Andes Amin Mansur MI, dan segenap jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Mustika Jaya yang kita muliakan dan semoga Allah senantiasa hormati, dan seluruh PCA pimpinan cabang Aisyah Mustika Jaya yang kita muliakan pula, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana biasa pembiasaan tilawah Al-Quranul Karim kita adakan secara jamaiyah. Mohon untuk sama-sama mengikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram Alladhi 'allama bil qalam Allamal insana ma lam ya'lam Kalla innal insana layatgha Ar-ra'ahu istaghna Inna ila rabbika ruj'a Ara'aita alladhi yanha Abdan idha salla أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Allahumma arhamna bil Qur'an. Barakallahu fiikum. Terima kasih. Insyaallah nanti kajian yang akan datang kita lanjutkan ke surat selanjutnya yaitu surat At-Tin insyaallah. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin sekalian, demikian tadi tilawah jamiah yang kita lakukan. Memang dalam suatu pertemuan di PJM kita selalu mengadakan tilawah jamiah. Mudah-mudahan amalan kita diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim yang disampaikan oleh Bapak Nasir. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap lafaz alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Diberikan kesempatan waktu untuk meluangkan aktivitas kita, yaitu seperti biasa kita melakukan kajian bulanan di Gedung Muhammadiyah Cabang Mustika Jaya ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan kepada kita semua. Insyaallah kita akan istiqomah senantiasa sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada guru kita Pak Ustaz Dr. Kemudian yang sudah hadir di sini, juga kepada Bapak Ketua PCM Pak Mansur, juga kepada Ibu Ketua PCA yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan juga kepada seluruh Perserikatan Muhammadiyah di wilayah Mustika Jaya yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Dan kami atas nama Bidang Tabligh PCM Mustika Jaya mengucapkan pertama terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan waktunya yang begitu padat bisa hadir di sini, dan juga kepada Bapak Ibu, karena kegiatan kita memang cukup padat di Mustika Jaya ini, alhamdulillah. Jadi setiap Ahad itu kita di sini ada kegiatan Ustaz, alhamdulillah. Dari kajian kita, mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik lagi. Dan ini saudara-saudara kita yang masih di perjalanan, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Yang sedang sakit juga diberikan kesembuhan, dan juga yang kurang lapang diberikan kelapangan. Untuk itu kami sekali lagi atas nama Majelis Tabligh mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian dalam acara taklim bulanan ini. Tentunya di sana sini masih banyak kekurangan, kami juga mohon ditunjukkan itu maaf. Begitu pula kepada Pak Ustadz, kami minta diberikan siraman, karena tentunya apalagi sekarang musim panas ini siramannya supaya kita lebih sejuk lagi kan itu. Mudah-mudahan memasuki masih suasana 17-an ini kita semakin sejuk ya, karena situasi politik juga semakin memanas sekarang. Tapi kita sejuk-sejuk saja lah insyaallah. Itu saja barangkali yang disampaikan dari kami. Sekali lagi mohon maaf. Insyaallah kita tidak sampai maghrib acara ini, dan nanti juga disilakan kepada Bapak Ibu jamaah yang akan nanti sharing dengan Pak Ustadz. Monggo, insyaallah Pak Ustadz sudah siap. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Narsigit yang telah memberikan kata sambutannya dari Majelis Tabligh. Yang alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan di Mustika Jaya, alhamdulillah tiap minggu ada kegiatan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari IBM. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kerjasama dengan IBM, Institut Bisnis Muhammadiyah, yang alhamdulillah rektornya dari PCM Mustika Jaya, ya Bapak Zainuddin ya. Silakan yang dari IBM untuk berikan kata sambutan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'd. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Dr. Andes Abu Didat Syihab MH selaku pembicara pada kajian bulanan hari ini. Kemudian yang terhormat Ketua PCM Mustika Jaya Bapak Dr. Andes Amin Mansur ya ME beserta jajarannya,
Alhamdulillah kami diberi kesempatan, diberikan izin untuk bekerja sama mengadakan pengajian pada hari ini ya. Memang pengajian ini dari IPM kami beri nama kajian at-ta'awun ya. Jadi agar kita sebagai warga persyarikatan itu bisa saling bekerja sama, bisa saling tolong-menolong dalam hal kebaikan ya. Jadi memang pengajian ini itu rutin kami laksanakan ya setiap Sabtu atau Minggu ya, tergantung jadwal dari pengajian dari pimpinan cabang Muhammadiyah masing-masing di Kota Bekasi ya. Jadi kami akan keliling di Kota Bekasi untuk mengadakan pengajian-pengajian di PCM. Pada pelaksanaan pertama pada waktu itu kami melaksanakan di PCM Pondok Gede ya. Jadi di PCM Mustika Jaya ini kami melaksanakan untuk yang kedua kalinya ya. Nanti akan muter ya, jadi nggak mesti urut ya, dari barat ke timur misalnya ya, atau dari selatan ke utara ya, tapi secara acak aja ya. Ya baik Bapak Ibu, jadi perkenalkan nama saya Azwar Khalid. Saya di IPM Bekasi, alhamdulillah sebagai Kepala Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi kebetulan Pak Rektor kami ya, yang juga dari PCM Mustika Jaya juga ya, Pak Dr. Haji Jainuddin berhalangan hadir sehingga diwakilkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kehadiran kami di sini memang salah satunya adalah untuk bersilaturahim dengan PCM Mustika Jaya, khususnya karena juga kami adalah sebagai amal usaha Muhammadiyah ya, sudah tentunya kita harus bersilaturahim dengan para PCM sekota Bekasi juga ya. Jadi IPM Bekasi ini memang sudah berusia 9 tahun ya pada tahun ini ya. Jadi masih muda ya, dan alhamdulillah ini kami sedang proses menuju perubahan bentuk menjadi universitas ya. Ya, jadi mohon doanya dari Bapak Ibu semoga proses ini berjalan dengan lancar ya. Dan kami nanti juga tidak hanya di Kota Bekasi. Nanti kampusnya juga ada di Cikarang dan juga ada di Karawang ya. Nah, jadi ada di 3 kabupaten kota, tidak hanya di Kota Bekasi. Karena kalau di Kota Bekasi mungkin lahannya terbatas ya Bapak Ibu ya. Jadi sehingga kami nanti akan ada 3 tempat itu. Jadi di Kota Bekasi, di Cikarang dan juga di Karawang. Nah, selanjutnya, jadi pada hari ini kami datang nanti juga mohon izin di akhir acara nanti kami akan membagikan brosur ya, dan juga surat penawaran beasiswa ya. Jadi memang di IPM Bekasi itu kuliahnya masih murah ya Bapak Ibu. Jadi dengan hanya 3.500.000 dan juga bisa dicicil itu sudah bisa kuliah S1 di IPM Bekasi. Jadi bagi misalnya punya saudara, punya tetangga dan lain sebagainya, kalau ingin kuliah nanti bisa direkomendasikan ke IPM Bekasi. Ya, kan nggak jauh juga ya dari sini ya Bapak Ibu ya, hanya sekitar 30 menit lah ya. Jadi kita harapannya bisa bersama-sama untuk memajukan amal usaha Muhammadiyah ya. Jadi mungkin hari ini kita belum bisa membantu banyak untuk PCM Mustika Jaya, tapi nanti jika sudah besar ya, sudah kampusnya juga sudah besar dengan bantuan dari Bapak Ibu juga, nanti mungkin untuk bantuan yang diberikan bisa lebih besar juga ya. Jadi selain biayanya murah juga kita banyak beasiswa ya, beasiswa persyarikatan, kemudian beasiswa bagi DKM, marbot ya, dari marbotnya sampai atau mungkin anaknya ya, anak marbot, anak-anak DKM itu nanti juga bisa kita berikan beasiswa Bapak Ibu ya. Jadi dari 3.500.000 itu nanti akan dapat potongan lagi ya, dapat potongan lagi ya. Nanti kita di akhir acara mohon izin akan membagikan brosur ya, yang nanti bisa kalau misal berminat bisa menghubungi langsung nomor yang tertera di brosur tersebut ya. Nah, maka dari itu kami di sini juga mohon bantuan dari Bapak Ibu agar kita sama-sama membesarkan amal usaha Muhammadiyah gitu ya. Ya baik, itu saja mungkin dari kami.
Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari IBM ya. Terima kasih atas kerjasamanya, supportnya ya. Mudah-mudahan kita berdoa IBM menjadi Universitas Muhammadiyah Indonesia. Universitas Muhammadiyah sampai Ma'arif ya. Oke ya, mudah-mudahan ya dari kader-kader di Mustika Jaya alhamdulillah sudah ke IBM, termasuk anak saya, anaknya Pak Sunan juga di sana, Pak Edison juga dari alumni di sana. Alhamdulillah kemarin dari sudah ya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya dari IBM Bekasi ya, yang dinamakan pengajian ta'awun ya. Ini alhamdulillah sudah berjalan ketiga kalinya, nanti akan keliling kota Bekasi dan kabupaten termasuk Karawang. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses selalu ya, dan tambah maju untuk IBM-nya, dan mudah-mudahan langsung nanti bisa menjadi universitas ya. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, memang pada kesempatan kali ini kita mengundang Dr. Gus Abu Ridha Shihab dalam rangka kajian pada sore hari ini. Memang temanya ini adalah dakwah berkemajuan untuk selamatkan bangsa atau negeri ya. Kita ambil karena memang pada saat ini kita masih di bulan Agustus ya. Nah, bagaimana kontribusi Muhammadiyah, bagaimana dakwah Muhammadiyah yang berkemajuan untuk selamatkan negeri ya. Memang negeri kita saat ini kita sedang mengetahui bersama ya, mungkin kurang begitu baik untuk kita kemudian kami ucapkan banyak terima kasih ya untuk acara selanjutnya, yaitu pengajian inti ataupun kajian inti yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Abu Ridha Shihab ya. Ini adalah seorang pengajar Psikologi Indonesia ya. Kami persilakan kepada Ustaz Abu Ridha Shihab, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai walakin kadzabu wa wadnahum bima kanu yaksibun. Faqala ridon al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Yang kami hormati Ketua PCM Bapak Ustaz Amin
Mansur, Ketua Majelis Taklim, yaitu Ustaz Narsikin, dan juga Ketua PCA serta seluruh warga perserikatan yang hadir pada hari ini, dan juga jamaah seluruhnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita yaitu keistiqomahan di dalam agama Islam. Nah, untuk kaji pada hari ini, dan saya juga mohon maaf ini, kami hari Jumat itu sampai hari Ahad mestinya itu masih di Kalteng di Palangkaraya dengan Buya Sekjen Amir Tambunan. Kebetulan ada acara Rakorda MUI wilayah se-Kalimantan, jadi seluruh pengurus khususnya pimpinan-pimpinan di se-Kalimantan yang diamanahi lah untuk memberikan materi di sana, termasuk seharusnya Buya Anwar karena beliau sakit. Jadi ya kami juga minta izin untuk bisa nyampe di Binjai kembali karena kami tinggal di Binjai. Jadi ini ke sini tuh lumayan waktunya 1,5 jam. Alhamdulillah dapat izin pulang lagi dulu sehingga bisa hadir dalam pengajian PCM yang bekerja sama dengan BPM. Tentu ini juga alhamdulillah luar biasa sekarang BPM dapat membantu untuk kegiatan seluruh PCM sekota Bekasi. Ini harus kita hapus juga untuk BPM. Nah, perjalanan ke sini memang lumayan karena kami tinggalnya di Binjai. Ini di Mustika Jaya, Musjan, kami Binjai, Bintara Jaya. Jadi bukan Binjai Nusantara, Bintara Jaya. Ya, jadi berapa ini wilayah yang dilewati ya. Karena kalau mau ke Jakarta kami tinggal keluar komplek. Nah gitu ya, sudah Jakarta. Pikir-pikir tiket mana bisa cepet ya gitu ya. Lagi ini. Nah, jadi ya lumayan lama ya. Ya alhamdulillah saya senang sudah lama baru melihat PCM ini sudah berubah wajah. Berubah wajah. Insya Allah sebentar lagi lantai 2-nya juga selesai ya. Amin. Nah tentu kalau sudah selesai kegiatannya juga harus banyak. Jangan sampai temanya dakwah berkemajuan tapi nggak maju-maju. Nah ini memang berkemajuan kan. Tahun lalu begini, tahun sekarang lebih hebat lagi, nanti lebih bagus lagi. Nah karena pembahasan kita yaitu materinya bagaimana dakwah berkemajuan ini asli ya istilahnya berkemajuan untuk menyelamatkan negeri. Memang ada apa negeri harus diselamatkan? Apa sedang tidak baik-baik saja sehingga perlu diselamatkan ya. Baik, kita memulai dulu dari surat Al-A'raf tadi ya, surat 7 ya, ayat 96. Nah, di dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna
alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apalagi ini masih momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Allah menerangkan dalam ayat ini, jika sekiranya penduduk negeri ini benar-benar beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, pasti akan kami limpahkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Namun sayang ketahui, kebanyakan manusia ini mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sebagai akibat perbuatan mereka. Agar apa? Agar kembali ke jalan yang benar. Jadi banyak sekarang orang mengaku beriman kepada Allah, tapi justru enggan diatur oleh aturan. Malah yang dicari planet-planet, dukun-dukun yang minta pertolongan, bukan kepada Allah yang menciptakan alam ini, yang memberikan kekayaan ke negeri ini. Karena Indonesia ini bukan negeri miskin, Bapak Ibu, negara kaya. Ya, kami dari Kalimantan melihat luar biasa Kalimantan itu kekayaannya, masih luas wilayahnya. Nah, kebetulan acara di Kalimantan, di Kalteng, yang merupakan ibu kota Kalteng adalah Palangkaraya, ternyata jumlah penduduknya sama dengan kota Bekasi. Satu Kalteng itu, Kota Bekasi punya penduduk 2.700.000. Kalteng itu penduduknya 2.700.000. Jadi Kota Bekasi itu sama dengan provinsi Kalteng. Karena Kota Bekasi ini termasuk kota yang padat penduduknya. Jadi se-Indonesia kota yang terpadat itu nomor kedua Bekasi. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya tugas PCM khususnya Mustika Jaya, karena di Kota Bekasi Mustika Jaya ini punya rekor juga, rekor aliran sesat. Jadi Pak Amin itu tugasnya berat ya di Mustika ya. Karena aliran sesat di Kota Bekasi yang kami pantau itu justru di Mustika Jaya. Ya. Nah ini makanya tadi Allah terangkan ya, jika sekiranya penduduk negeri ini benar-benar beriman, pasti kata Allah, akan kami limpahkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Tapi sayang, kebanyakan manusia ini mendustakan ayat-ayat kami siksa mereka sebagai akibat perbuatan mereka. Contoh, kalau ini di ayat ini dikhususkan kepada negeri kita, jika sekiranya penduduk negeri Indonesia ini benar-benar beriman dan bertakwa, Allah limpahkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Tapi sayang, kebanyakan manusia ini mendustakan ayat-ayat kami, maka akan disiksa mereka sebagai akibat perbuatan mereka. Kenapa negeri yang kaya raya ini masih banyak yang miskin? Kenapa negeri Indonesia ini mayoritasnya Muslim, dikatakan terbesar di dunia, tapi ternyata masih banyak juga musibah bencana di negeri ini? Berarti ada yang salah di dalam mengelola negeri ini. Contoh dalam hal kekayaan alam yang Allah berikan kepada bangsa kita ini luar biasa. Tapi bagaimana kekayaan alam ini justru dikelola oleh bangsa lain? Tidak mungkin kita bisa sejahtera kalau yang bangsa lain kita jadi budak di negerinya sendiri. Nah ini Bapak Ibu,
saya menulis salah satu buku. Ini kita lihat dulu karena dalam rangka menyelamatkan negeri. Ini ada 3 kekuatan untuk menghancurkan suatu negeri, menghancurkan suatu bangsa, termasuk untuk menghancurkan negeri-negeri Muslim. Maka ada 3 kekuatan yang ingin menghancurkan itu. Pertama diantaranya ada dari gerakan Zionis Yahudi. Yang kedua berkaitan dengan imperialisme Barat. Kalau sekarang tidak hanya Barat, jadi juga dari Tiongkok. Ya. Yang ketiga gerakan misionari untuk merusak dan memurtadkan umat. Maka bagaimana untuk menghancurkan suatu negeri ini, ya, menghancurkan negeri-negeri yang mayoritasnya Muslim, maka paling tidak ada 9 strategi. Pertama, strateginya bagaimana Indonesia yang kaya raya ini harus dimiskinkan. Dan ternyata negeri-negeri Muslim di seluruh dunia negerinya kaya. Sumber alamnya luar biasa, ya. Sumber minyaknya luar biasa. Tapi masih banyak masyarakatnya miskin. Padahal kekayaannya luar biasa, Pak. Nah, caranya bagaimana untuk menghancurkan negeri-negeri Muslim ini, untuk memiskinkannya? Bagaimana strateginya? Tawarkan pinjaman ke suatu. Jadi pinjaman utang itu bukan untuk membantu, tapi dalam rangka memiskinkan negeri itu. Ini kalau tingkat globalnya begitu. Tapi kalau memiskinkan masyarakat Muslim di tingkat grassroots, di kalangan masyarakat, lewat rentenir. Kan banyak rentenir. Di Bekasi ini tidak kurang ibu-ibu yang rumahnya ditomplek, akhirnya diambil rumahnya karena gara-gara pinjam ke rentenir 1 juta jadi ratusan juta. Awalnya kayaknya membantu, padahal ini adalah menyengsara. Karena itu sudah melakukan perbuatan yang diharamkan. Tapi saya sebelum hadir ke pembahasan ini, waktu kita ini sampai jam berapa? Takut sampai Isya belum selesai. Ini kan untuk menyelamatkan negeri. Ya. Jadi tidak bisa sebentar ini, bisa-bisa sampai besok. Nah, tapi nanti kita inikan saja ya. Nah, nanti kalau mau lengkap baca ini ya. Ini. Jadi yang pertama strateginya untuk memiskinkan suatu negeri itu ditawarkan pinjaman utang. Tawarkan pinjaman utang kepada suatu negeri. Kalau penduduk negeri itu menerima tawaran pinjaman, maka jadikanlah seluruh penduduk negeri itu menjadi budak bagimu. Dan kalau sudah punya utang, akhirnya diatur sama siapa? Makanya tidak berdaya. Ini apalagi kita mau pilkada. Tapi kalau pilkada dibahas di sini nanti bahaya. Cuman caranya menentukannya harus dengan dikasih bantuan dulu. Padahal bantuan itu bukan membantu, menjerat, ya. Dan itu yang namanya pinjaman Bapak dan Ibu tidak gratis. Nih, borenya kalau menawarkan pinjaman, lewat apa senjatanya? Yahudi ini lewat IMF. Kalau Cina juga strateginya lewat pinjaman juga, ya. Nah, pinjaman lewat IMF. Borenya apa? Kekayaan alam.
Jadi kasih pinjaman, tapi kekayaan alamnya harus dikelola oleh mereka. Bangsa kita jadi apa? Jadi kuli di negerinya. Bagaimana kita mau merdeka? Makanya solusinya tentu kita di Muhammadiyah mendorong agar pengelolaan kekayaan alam ini bukan lagi oleh bangsa lain, tapi dikelola oleh bangsa kita sendiri, supaya kita tidak jadi budak. Maka ini ada wawancara weekend ya. Ini kaitan bagaimana memiskinkan negeri. Indonesia dijerat utang untuk dijajah. Nah ini pelakunya jelas, kita tahu John Perkins ini pelaku. Apa di sini? Untuk menjajah Indonesia ini tawarkan pinjaman, semakin besar pinjamannya semakin bagus, karena semakin menyengsarakan rakyat. Jadi kalau utangnya makin besar, itu semakin bagus. Menurut siapa? Menurut yang pinjamkan itu semakin bagus, karena semakin menyengsarakan rakyatnya. Ini bukan kata saya. Jadi pinjaman itu Bapak Ibu bukan. Dari kekayaan alamnya dikelola oleh bangsa lain, akhirnya bangsa kita jadi kuli di negerinya sendiri. Makanya program yang kedua, kalau tadi memiskinkan ya, program kedua strategi untuk menghancurkan suatu negeri ini lewat penguasaan kekayaan alam. Nah itu Pak, jadi kekayaan alam yang besar ini yang Allah berikan kepada bangsa kita ini justru lebih banyak dikelola oleh bangsa lain. Nah inilah yang harus kita, bagaimana kalau ingin maju suatu negeri ini, kekayaan alam yang Allah berikan kepada bangsa kita ini harus dikelola oleh kita sendiri, supaya kita tidak jadi budak di negerinya sendiri, supaya kita tidak jadi kuli di negerinya sendiri. Yang ketiga, lewat penguasaan aset-aset ekonomi. Jadi aset-aset ekonomi kita sekarang ini justru banyak dikuasai oleh siapa? Oleh kita yang Muslim yang mayoriti di negeri ini, oleh bangsa kita sendiri. Justru banyak aset-aset kita ini satu persatu dijual. Jadi yang strategi yang ketiga ini penguasaan aset-aset ekonomi. Ya, kita dulu apa yang dijual yang punya aset kita? Indosat dijual toh? Apalagi yang dijual? Indosat dijual, ada janjinya. Nanti kita beli lagi. Sampai sekarang berapa tahun beli lagi? Belum. Tidak mungkin, tidak mudah Bapak Ibu. Jadi penjualan aset ini, ya, ini dalam kerangka penguasaan ekonomi. Sekarang banyak aset-aset dijual. Termasuk yang keempat, misalnya penguasaan aset-aset informasi, media-media, ya, coba Bapak dan Ibu, media-media yang ada, ya, media mainstream, siapa yang punya? Nah, di sini dikendalikan oleh media yang dikuasai. Cuma karena sekarang ini ada media sosial, ya, nah bisa kita mengimbangi. Tapi kalau kita berharap pada media-media mainstream, tidak mungkin kita dapat informasi yang secara benar, karena dia menyampaikan sesuai kepentingan siapa. Sama dengan masalah kepemimpinan. Kalau pemimpinnya memang dikendalikan orang, ya sudah.
Jadi ini yang keberapa Bu? Yang keberapa? Yang kelima, penguasaan sistem politik dan hukum. Indonesia ini negara yang punya aturan hukum, punya sistem politik sendiri, tapi ternyata dikendalikan. Karena Bapak dan Ibu, tidak mungkin ya kaitannya dengan masalah kepemimpinan di suatu negeri tidak lepas daripada intervensi daripada Yahudi di dunia. Karena Yahudi ini punya program, silakan Bapak Ibu baca buku tentang gerakan Freemason. Jadi ada 24 pasal, intinya hanya 2, menaklukkan dunia dan menghancurkan agama. Nah, untuk menaklukkan dunia ini dan juga tentu menaklukkan dunia ini lewat politik, lewat ekonominya, itu supaya semua dikendalikan oleh Yahudi. Amerika itu kalau secara agama penduduknya mayoritasnya Kristen, tapi dikendalikan oleh Yahudi. Nah, bagaimana untuk merontokkan suatu negeri itu ekonominya? Dikembangkan tentang apa? Jadi tentang korupsi. Jadi supaya negeri itu melakukan korupsi pejabat-pejabatnya itu. Nanti ambruk, banknya pun akan ambruk. Nah, setelah banknya ambruk, baru nanti ditawarkan oleh banknya Freemason itu. Yang memang nanti diatur oleh mereka. Termasuk juga masalah politik, ya. Nanti kalau Bapak membaca lengkap itu dari rinciannya, tapi ini sekali lagi tidak mungkin sampaikan dalam waktu yang singkat. Nah, selain menaklukkan dunia lewat ekonomi dan politik, juga program Yahudi itu menghancurkan agama. Nah, untuk menghancurkan agama ini dikembangkan diantaranya ada program Libari. Saya pernah dibahas juga di IPIMU, ya, program Libari. Di antaranya program Libari itu untuk merusak suatu agama atau suatu negeri pun, di antaranya apa Bapak Ibu? Nah, untuk menghancurkan agama, dia buat agama-agama baru. Buat agama-agama tandingan, ya, buat aliran-aliran sesat. Maka muncul ada yang namanya Bahaiyah, ada Syiah, ada Ikhwan Sunnah. Di Indonesia ada Al-Qiyadah, termasuk di Bekasi pusatnya di daerah Kecamatan Mustika Jaya, ya, dengan nama barunya. Nanti dicari ya. Ini tugasnya dari Kecamatan spesial. Nah, termasuk Bapak Ibu, di antaranya lewat apa untuk merusak akidah kaum muslimin? Lewat konsep penyatuan agama, lewat konsep penyamaan agama. Maka sekarang ini Yahudi mengembangkan diantaranya menggabungkan agama dengan istilahnya kembali kepada agama Abraham, tapi isinya menggabungkan teologi Yahudi, teologi Kristen dan Islam. Mestinya kalau mau kembali kepada agama Abraham, kembali ke mana? Islam. Nah, di Indonesia ada Profesor Doktor Kiai Haji, di belakangnya gelarnya MA, kembali kepada agama Abraham karena Abraham itu membawa agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Maka muncul komunitas Milah Abraham. Nah, kita tugasnya Majelis Tabligh tugasnya meluruskan ini. Apa benar Abraham membawa 3 agama? Silakan Bapak Ibu tengok Al-Quran surat 2 ayat 132, surat 3 ayat 67. Jawabannya itu, ya. Surat 2 ayat 132 Allah berfirman, wa wassa Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumud din
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, kepada Ismail, kepada Ishak, begitu juga cucunya namanya Yakub. Nah, Yakub inilah yang dikenal dengan nama Israel. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Yakub kepada anak dan keturunannya, peganglah agama ini dan jangan kalian mati kecuali dalam memeluk Islam. Jadi Ibrahim Islam, Ismail Islam, Ishak Islam, Yakub Islam, Musa Islam, Isa Islam, baru Islam disempurnakan di masa Rasulullah SAW. Jadi tidak ada nabi yang membawa agama selain Islam. Tidak benar kalau Ibrahim membawa agama Yahudi dan Nasrani. Dan dibantah juga di dalam surat 3 ayat 67, maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, mereka yang hanif yang lurus, dan Ibrahim seorang muslim dan tidak termasuk orang yang musyrik. Asbabnya turun ayat ini berkaitan dengan perdebatan antara rahib Yahudi dengan Nasrani dari Najran. Kata rahib Yahudi, Ibrahim beragama Yahudi. Tapi kata orang Nasrani dari Najran, tidak, beragama Nasrani. Nah, mereka berdebat di hadapan Rasulullah, turun ayat ini. Jadi itu untuk membantah tidak benar. Nah, Yahudi sedang menggagas untuk mencetak kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran digabungkan dalam satu kitab. Termasuk program Yahudi itu tadi menggabung-gabungkan agama. Nah, sekarang di kita, alhamdulillah MUI sudah keluarkan fatwa. Kenapa MUI ini mengadakan istimewa ya para ulama dari seluruh Indonesia dan komisi-komisi fatwa juga yang ada di ormas-ormas Islam kumpul untuk merumuskan berkaitan dengan permasalahan bangsa ini. Kok belakangan ini salam agama ini panjang. Pejabat RT salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaihim, om santi santi, om namo buddhaya. Ini kalau ada 200 agama berapa jam saya? Ini menjadi keresahan karena orang Islam tidak membaca salam berdemikian, dituduh tidak toleran. Nah, MUI sudah keluarkan fatwa. Kenapa MUI mengeluarkan fatwa? MUI ini punya tugas, ini ada pengurus MUI. Ya, di sini Kecamatan Mustika Jaya. Saya ini ditugaskan di MUI kota ini, dakernya wilayah Mustika. Jadi saya tugasnya daerahnya yang jauh dari tempat tinggal kami dipindah ke Bantar Gebang sama ke Mustika Jaya. Padahal tinggalnya di Binjai. Pastinya kan di wilayah saya di sana, biar kenal juga masyarakat di sana ya. Dan sudah tahu kalau ke Mustika, saya juga nggak begitu hafal semua, jalannya berapa kali nyasar tuh. Nah, kadang-kadang juga Google Map ini suka nipu. Kami pernah mengisi acara di Jawa Tengah di PDM apa itu Purwokerto, yang sebelah sininya. Banyumas. Ceritanya pulangnya Pak, sudah yakinlah saya hafal ya. Pakai Google Map tapi akhirnya masuk ke hutan Pak saya. Jam 2 dini hari nggak ada yang bisa ditanya Pak. Sampai ngikutin Google Map nggak ada lagi jalan, itu jurang ada. Ada namanya rampung-rampung apa kampungnya. Apa? Bukan rampung ya. Pokoknya nggak ada yang bisa ditanya. Jam 2 malam untungnya tidak hujan. Kalau hujan Pak mobil nggak bisa balik karena tanahnya dia. Jadi perkebunan apa ya, pokoknya di tengah malam itu ya Allah ya. Kalau ada yang begal Pak, kita cuman istri saya, anak saya,
ya satu dosa, tapi akhirnya cuma sudah lama ya masuk yang ada jalan yang kecil, masih ada jalan, ujung-ujungnya nggak ada jalan Pak, itu langsung itu jurang betul-betul. Jadi pantas kalau ada orang yang berjatuh ke jurang itu gara-gara nanya sama Mbak Budi. Nah kembali tadi Pak, ya baru berapa tadi? Nah bagaimana untuk menghancurkan negeri-negeri Muslim ini? Ya, kalau tadi dalam penghancuran agama itu lewat konsep penyatuan agama. Nah sekarang kan dikembangkan salam agama-agama, ya. Nah MUI sudah keluarkan fatwa bahwa salam agama-agama ini bukan bentuk toleransi dan moderasi yang dibenarkan. Bagaimana sekarang sebagai seorang Muslim? Ya tentu salamnya salam sesuai dengan agama Islam. Bapak Ibu punya tetangga yang kebetulan bukan Islam, misalnya dia beragama Buddha, kan punya salam sendiri. Orang Buddha salamnya Namo Buddhaya. Apa artinya Namo Buddhaya? Terpuji Sang Buddha. Silakan bagi yang beragama Buddha, jangan dilarang sama kita. Karena kita diajarkan lakum dinukum waliyadin. Bapak punya tetangga yang beragama Hindu, dia punya salam Om Santi Santi. Om itu merupakan nama memanjatkan diri kepada Tuhan di agama Hindu. Jadi memanjatkan Tuhan kepada Sang Yang Widi. Om itu bukan om orang kita ya. Om itu maknanya memanjatkan kepada nama Tuhan di agama. Ya silakan bagi mereka, jangan dilarang. Itu bentuk toleransi itu kan begitu. Nah sekarang kalau kita tidak salam begitu dibilang tidak toleran. Kalau gitu Pak Harto 32 tahun jadi presiden pernah nggak pakai salam gado-gado? Gado-gado itu enak dimakan Bu. Tapi kalau agama tidak boleh dibikin gado-gado. Ini namanya salam oplosan. Oplos. Miras oplosan aja bermasalah, apalagi salam oplosan. Nanti kan masih panjang kita. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Kita bisa jumpa kembali di siaran dari gelombang yang sama. Nah, yang kelima, ya penguasaan sistem politik dan hukum. Yang keenam, melakukan penghancuran moral. Lewat apa untuk menghancurkan moral?